Ya, oke. Gua Profesor Y dan selamat datang di tutorial Microsoft Word dari pemula sampai mahir. Nah, oke. Di sini saya beranggapan bahwa kalian semua masih pemula tentang Microsoft Word. Nah, kalian pasti menginginkan untuk belajar Microsoft Word dari awal sendiri. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Microsoft Word. Ini adalah lembar dokumen di mana kalian bisa mengetikkan sesuatu dokumen yang dari di lembar ini. Kemudian ini adalah ribbon tab. Nah, berisi perintah-perintah yang disusun dengan tab-tab ini. Ada home, insert, design, layout, reference, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah kontrol jendela, kontrol window. Nah, ini bisa meminimize. Ini ada restore, kemudian ini adalah close. Ini adalah tombol tampilan untuk mengatur ribbon tab ini. Ada tiga buah menu, ada auto head, berarti ketika ini diklik ribbon tab pasti akan menghilang. Kemudian ada show tab only, berarti kita hanya membutuhkan tab-tab ini saja, dan kemudian ada show tabs and comment. Nah, di ribbon tab sendiri ini ada yang namanya dengan group. Ada group dan button. Kalau button atau buton, tombol, itu adalah tombol dari satu grup ini. Misal tombol ini namanya tombol yang bisa kalian klik. Kalau grup itu ada di bawah ini. Ini grup clipboard. Artinya button-button yang ini, button-button cut, copy, format painter, sama paste, ini berhubungan dengan clipboard. Jika berhubungan dengan paragraf, maka kita ambil yang ini. Jika berhubungan dengan style, gaya dari huruf, kita ambil yang ini. Kemudian jika berhubungan dengan font, kita ambil yang ini. Semua tab di sini memiliki grup dan memiliki button. Ketika diklik insert, kalian akan menemukan grup-grup seperti page, table, illustration, add-in, media, link, dan lain sebagainya. Nah, di tab ini kita juga menemukan menu file. File ini yang digunakan untuk mengatur berkas atau dokumen sendiri. Ada di sini ada open untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan dokumen, new untuk dokumen yang baru, print untuk mencetak dokumen, share untuk membagi dokumen, close untuk menutup dokumen. Nah, oke. Kalian Microsoft Word ini juga dikenal sebagai pengolah kata. Artinya satuan dasar dari Microsoft Word itu adalah kata. Apa sih kata itu? Kalau dalam Microsoft Word, kata itu ada di sini words. Kata itu adalah kumpulan-kumpulan karakter yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya, aku. Nah, ketika ini sudah dipisahkan dengan spasi, maka ini menjadi satu kata. Aku melakukan. Berarti ini adalah sebuah kata lagi, word. Kemudian ini adalah sebuah kata lagi, aku. Nah, ini adalah kata. Satuan yang lebih kecil daripada kata adalah karakter. Karakter itu bisa kita sebut dengan huruf. N di sini adalah satu huruf. Kalau A ini adalah satu huruf. K adalah satu huruf. Nah, kemudian satuan yang lebih tinggi daripada kata kita sebut sebagai paragraf. Font, kemudian ada paragraf. Nah, untuk membentuk paragraf kita bisa menekan tombol enter. Itu untuk membentuk paragraf. Jadi mungkin ketika kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akan menemukan bahwa biasanya satu paragraf itu membahas tentang satu ide pokok. Tidak ada paragraf yang di situ terdapat banyak ide pokok. Yang lain adalah sebagai ide pendukung. Ketika kalian sudah, mungkin di sini saya akan membahas tentang kata. Kata adalah kita coba untuk membuka dokumen. Mungkin dokumen ini ya, tentang viral. Tentang sesuatu yang viral. Nah, di tengah maraknya isu tentang agama, politik, dan berbagai hal. Nah, jadi ini adalah satu paragraf. Satu paragraf ini membahas tentang satu ide pokok. Contoh paragraf yang ini. Ini membahas tentang manusia itu lebih emosional daripada yang ada di pikirannya. Jadi satu paragraf ini membahas tentang itu. Nah, kemudian di paragraf ini
itu kita membahas tentang kita semua memiliki emosi yang sudah tertanam sejak lama. Nah, itu membahas tentang itu. Jadi ada 2 paragraf ini kita membahas di pokok yang berbeda. Maka kita pisahkan dengan tombol enter. Kita pisahkan dengan tombol enter. Itu untuk membentuk paragraf yang baru. Nah, paragraf ini kalau dalam Word sendiri bisa kita format dengan grup yang ada di paragraf ini. Kita lihat. Paragraf ini bisa kita format dengan grup yang ada di paragraf ini. Misal kalian ingin untuk menjauhkan paragraf yang satu ini dengan paragraf yang lain. Kita bisa memformatnya dengan line spacing option dan kemudian kita lihat after berarti setelahnya. Nah, ini menjadi lebih jauh daripada yang tadi dengan format paragraf ini. Atau mungkin kita bisa highlight paragrafnya. Kita highlight dengan warna hitam. Jadi seperti ini. Nah, fungsinya apa? Ketika kalian mengetahui bagaimana paragraf di situ berfungsi, kalian bisa dengan mudah memformat dokumen tersebut. Kalian harus tahu di mana paragrafnya dan gaya apa yang kalian inginkan. Itu adalah dari paragraf sendiri. Terus, bagaimana caranya kita mungkin ganti garis, tapi tanpa mempengaruhi membentuk paragraf baru. Biasanya kalau di dokumen itu ada ganti baris, tapi tidak membentuk paragraf yang baru. Gimana sih ceritanya? Oke, kita lakukan dengan menekan tombol Shift sama Enter. Shift Enter. Itu adalah ganti baris tetapi tidak membentuk paragraf yang baru. Misal, ketika salah satunya mungkin baru-baru ini isu agama politik yang cukup santer adalah masalah diskriminasi suku Uighur oleh pemerintah Cina. Bagi kalian yang mungkin belum pernah dengar kasus tersebut, nah ini mungkin satu ide pokok ya, karena masalah Uighur. Nah, kalian mungkin kalau di seperti ini, itu terlihat panjang mungkin paragrafnya ya, dan juga tidak imbang seperti itu. Maka mungkin saya ingin OK ini bisa diganti di baris yang baru, tetapi tanpa membuat paragraf yang baru. Gimana caranya? Kita lakukan dengan Shift Enter. Keuntungannya apa? Ketika melakukan Shift Enter, meskipun dia itu ganti baris, stylenya, gayanya itu masih tetap mengikuti apa yang ada di atasnya. Ketika paragraf ini saya rata tengah, semuanya akan rata tengah. Bandingkan dengan kalau kita enter saja. Ketika yang ini saya rata tengah, pastinya yang bawah nggak rata tengah, karena ini merupakan paragraf yang berbeda. Kalau kita Shift Enter, mungkin kita highlight warna hitam. Nah, paragraf ini akan ter-highlight warna hitam semua. Tapi kalau hanya saya enter saja, yang ini saya highlight dengan warna hitam, maka yang ini tidak akan ter-highlight warna hitam. Nah, fungsinya apa? Untuk kita mengenali paragraf-paragraf ini adalah untuk memudahkan kita dalam memformat dokumen. Ketika dokumen itu paragrafnya berbeda, biasanya ide pokoknya berbeda. Dan kita bisa memformatnya dengan format yang berbeda pula. Mungkin ada dokumen yang paragraf yang hanya sebuah quotes atau kutipan, atau mungkin ada paragraf yang di situ berupa list. Nah, itu kita bisa memformatnya dengan format yang berbeda. Oke, mungkin seperti itu. Dalam video kali ini kalian belajar bagaimana cara kita membentuk paragraf yang baru dan bagaimana tentang tombol-tombol, grup, dan ribbon yang ada dalam Microsoft Word. Terus dengarkan dan nantikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di episode selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah mendengarkan.